tahu kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dalam program Saat Teduh GBD Mahanaim Tegal bersama saya Efraim. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini atas setiap kasih setiamu yang melimpah, yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah Tuhan kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bagaimana cara kami hidup di tengah-tengah keadaan-keadaan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan Saat Teduh pada saat ini saya memberikan judul Berkembang Tanpa Batasan. Berkembang tanpa batasan. Kita melihat dalam 1 Tawarik 11 ayat yang ke-9 bagian A, saya akan bacakan. 1 Tawarik 11 ayat yang ke-9 bagian A. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Dari ayat ini dikatakan makin lama makin besar kuasa daripada Daud. Dari pernyataan ini ada sebuah perkembangan, ada sebuah peningkatan, di mana makin lama makin besar kuasa Daud. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Apakah kehidupan kita semakin lama semakin berkembang, semakin ada peningkatan, semakin ada perubahan? Atau malah sebaliknya? Bukankah kita seringkali justru makin mengecil, makin menurun, makin merosot, bahkan makin berkurang? Tetapi di sini kita melihat bahwa Daud makin lama makin besar kuasanya. Kita tahu bersama Daud adalah seorang gembala, tetapi Daud mau bertumbuh melampaui batasan dirinya. Dari seorang gembala yang mengembalakan 2-3 ekor domba, sehingga dia menjadi raja yang memimpin bangsanya. Sebagai gembala, ia memiliki banyak keterbatasan. Secara pendidikan ia tidak mampu menempuh jalur formal dalam kepemimpinannya. Ia bukan seorang prajurit, bukan seperti kakak-kakaknya. Dan begitu pun mungkin yang dialami kita hari-hari ini. Banyak hal-hal yang dibatasi, banyak hal-hal batasan yang membuat kita susah untuk kita berkembang, untuk kita susah untuk mengembangkan usaha kita. Pekerjaan kita susah untuk mendapat penghasilan sehingga kita tidak bisa mengembangkan apa yang menjadi usaha kita. Inilah yang terjadi hari-hari ini, tetapi kita belajar dari Daud. Dari seorang gembala dia menjadi seorang raja. Dia melampaui batas-batas kemampuannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti Daud, makin lama makin besar kuasanya. Demikian juga harapan kita. Semakin hari semakin besar. Hidup ini seharusnya berkembang, tidak berhenti di satu titik saja. Harus ada perkembangan, ada sebuah peningkatan, perubahan. Contoh perkembangan, kita sering mendengar bahwa bayi dari yang merangkak sampai bisa berjalan. Orang sering bertanya, bagaimana perkembangan si bayi? Nah, dalam bermusik, mungkin ada perkembangan-perkembangan dari yang belum bisa main sampai bisa main. Itu ada perkembangan. Daud pun makin lama makin besarlah kuasanya. Makin lama makin besar, bukan makin lama semakin kecil. Bukankah ini yang menginginkan setiap kita dalam hal jasmani maupun rohani? Kehidupan kita semakin meningkat, semakin berkembang. Dalam jasmani kita ingin usaha kita semakin berkembang, memiliki banyak cabang, penghasilan kita semakin banyak. Sebagai pegawai, kita juga ingin naik promosi, naik jabatan. Dan dalam hal rohani juga, iman kita ingin semakin besar. Pengenalan kita akan Dia, akan Tuhan semakin dalam. Kerohanian kita semakin dewasa. Nah, pertanyaannya yang akan kita sama-sama belajar pada saat ini. Rahasia apa yang dimiliki Daud sehingga Daud semakin lama semakin besar kuasanya? Yang pertama, dia berani menghadapi tantangan. Yang pertama, rahasia daripada Daud adalah berani menghadapi tantangan. Kita lihat dalam perikop 1 Tawarik 11 ayat yang kelima.
Dikatakan seperti ini. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Ketika penduduk Yebus meremehkan Daud, seperti yang dikatakan, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud bukannya mundur, bukannya gentar, bukannya takut, bukannya menyerah, namun ia memilih untuk berani menghadapinya. Kalau kita melihat di sebelum-sebelumnya, Bani Yehuda dan Bani Benyamin pernah mencoba untuk menghalau orang Yebus ini. Namun apa hasilnya? Mereka gagal. Kita melihat kegagalan Bani Yehuda dan Benyamin. Seharusnya ini menjadi alasan bagi Daud untuk mundur. Tetapi Daud memutuskan untuk dia maju menyerang orang Yebus. Dan hasilnya dari keberanian Daud apa? Dikatakan di bagian B, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Kadang-kadang pikiran-pikiran negatif kita, pikiran-pikiran kita yang melihat ke belakang, masa lalu, kegagalan di masa lalu, itulah yang menghantui kita, yang membuat kita susah berkembang, susah kita mau bertindak menghadapinya. Kondisi-kondisi hari ini yang kita lihat, kita tidak berani menghadapinya. Sadarilah bahwa hidup ini adalah perjalanan. Kita tidak mau harus berjalan terus. Masalah tidak bisa kita hindari, tetapi kita harus hadapi. Perasaan-perasaan ketakutan itu yang menghantui pikiran kita, untuk kita susah, untuk kita maju, untuk kita berkembang. Namun belajarlah dari Daud. Dia berani menghadapi setiap tantangan-tantangan yang di depannya. Dia tidak melihat ke belakang, melihat kegagalan-kegagalan yang terjadi, tetapi dia berani menghadapinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketahuilah ketakutan itu dia melihat kesulitan, tetapi iman itu melihat kemungkinan. Jangan biarkan pikiran kita membunuh iman kita. Mari berjalanlah dengan penuh kepercayaan. Karena segala sesuatu kalau kita berjalan dengan iman, maka dengan iman kita akan menembus segala kemustahilan, segala hal-hal yang tidak mungkin. Contohnya seperti ini, ketika kita mau memulai usaha, kita melihat pengalaman-pengalaman di masa lalu, kegagalan-kegagalan sebelumnya. Kita mau dari pekerjaan, kita melihat ke latar belakang pendidikan kita. Itu hal-hal yang membuat kita susah berkembang. Iman itu adalah bentuk dari keberanian. Iman itu adalah bentuk dari keberanian. Tapi sama-sama kita mau lihat bahwa ada perbedaan antara nekat dan berani. Kalau nekat itu didasari dengan desakan atau keadaan lingkungan sekitar, yaitu dari luar, dari sekitar luar. Tetapi kalau berani itu didasari dari iman, dari dalam, penuh kepercayaan dari dalam. Sebab itu jangan berjalan dengan pikiran atau nekat, tetapi berjalanlah dengan iman. Yang kedua, di ayat yang ke-6, Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Di sini Daud menyampaikan kepada rakyatnya untuk lebih dahulu menyerang. Kita melihat dalam poin yang kedua ini, yaitu rahasia Daud untuk berkembang. Berani bertindak lebih dahulu. Yoab di sini, anak Zeruya, meresponi perkataan daripada Daud. Dia berani melangkah lebih dahulu walau ia tidak tahu bagaimana kekuatan dari lawan yang ia hadapi. Ia melangkah dengan iman, dengan penuh kepercayaan. Maka orang yang melangkah dengan iman, dengan penuh percaya akan menjadi jaya. Jangan pernah kita menunggu untuk kita bisa berkembang. Kita menunggu modal yang ada, kita menunggu keadaan-keadaan yang nyaman, menunggu peluang. Namun belajarlah untuk berani memulai, berani untuk bertindak lebih dahulu. Apapun kreativitas yang ada dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, mari gunakan untuk kita mengembangkan setiap apa yang menjadi kesempatan untuk kita dapat berkembang. Ketahuilah bahwa tidak ada perkembangan dalam zona nyaman. Itu pun yang dialami saya. Secara pribadi, ketika kita keluar dari zona nyaman kita akan melihat potensi-potensi yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, itu beranilah
karena penyertaan Tuhan. Inilah rahasia Daud yang paling intinya, paling inti, yaitu berani karena penyertaan Tuhan. Di ayat yang ke-9 saya akan bacakan secara keseluruhan. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Daud berkembang tanpa batasan. Semakin lama semakin besar kuasanya. Karena apa? Karena dia tahu ada Allah yang menyertai dia. Inilah menjadi rahasia yang terbesar yang membuat Daud semakin lama semakin besar kuasanya. Bagi Daud tidak seberapa penting, sebesar apapun atau sekuat apakah orang Yebus itu untuk Daud bisa merebut Yerusalem. Namun baginya yang penting bukan siapa yang dihadapi, tetapi siapa yang menyertainya. Daud yakin jika Tuhan yang menyertai, tidak ada kekuatan yang dapat menandingi daripada kuasa, daripada kekuatan Tuhan. Dalam kehidupan ini sadarilah bahwa kemenangan-kemenangan, hal-hal yang kita peroleh itu bukan karena kehebatan, keahlian kita, kemampuan kita, tetapi itu karena ada Tuhan kita yang menyertai. Jadi inilah rahasia yang terakhir yang menjadi inti kenapa dia bisa semakin lama semakin berkembang, yaitu karena penyertaan Tuhan. Rahasia untuk hidup kita berkembang sama seperti Daud adalah keberanian. Berani menghadapi tantangan, berani untuk bertindak lebih dahulu, dan berani karena penyertaan Tuhan. Tidak ada yang membatasi diri kita untuk berkembang. Daud berkembang tanpa batasan. Begitupun dengan kehidupan saya dan saudara. Kita semua bisa berkembang tanpa batasan-batasan. Terjadi hari-hari ini banyak batasan-batasan. Tapi biarlah kita minta hikmat Tuhan untuk kita dapat mengembangkan apa yang menjadi potensi dalam setiap kita. Jangan pernah membatasi diri kita dengan melihat hal-hal yang membuat kita tidak bisa berkembang. Tapi sadarilah, kita mau belajar dari tokoh Daud. Bagaimana dia semakin lama semakin berkembang melampaui batas kemustahilan, batas kemampuan dia. Mari, amin, dengan kebenaran firman Tuhan kita akan bersatu dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Kami belajar dari Daud bagaimana dia semakin lama semakin besar kuasanya. Dia berkembang melampaui batas kemampuan dia. Begitupun menjadi kerinduan bagi setiap kami jemaat-Mu. Kami rindu Tuhan di situasi-situasi saat ini. Kami mau berani bertindak karena kami percaya bahwa ada Tuhan yang terus menyertai setiap kehidupan, setiap langkah, setiap apapun yang kami akan tentukan, pilihan-pilihan kami ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terus tanamkan biar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.